Di tengah keheningan malam, pria yang telah mengisi rumah yang setiap biasanya sudut ruang penuh tawa hatinya kini terasa kini begitu adalah sepi. bayangan yang akan terus Dia menghantui duduk setiap terpuruk langkahnya. di ruang tamu, matanya Ia kosong, menutup mata, menatap pintu mencoba yang baru menahan saja isak ditutup yang oleh semakin Rina, mendalam. istrinya. Di saat yang sama, Seminggu penuh di tempat yang kebohongan jauh, telah merobek ada semua satu yang sosok dia yang tidak cintai. pernah tahu betapa ia Perasaan telah yang mengorbankan dia coba segalanya pendam, untuk kini kebahagiaannya meledak sendiri. menjadi kenyataan yang tak Cinta yang terhindarkan. terlarang, yang tumbuh di Siska, antara batas yang adik tak terlihat, iparnya, akhirnya berdiri di harus sudut berakhir ruangan, di tangan wajahnya yang penuh pucat, luka, yang seperti tak pernah hantu yang bisa menghantui. Ayo kita simak cerita selanjutnya. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel Mamah Salsa ini. Like dan komen. Terima kasih semuanya. Mari kita simak bersama-sama kelanjutannya. Malam itu, di ruang tamu yang tenang, Dian duduk di sofa, menghadap ke arah Rina, istrinya yang sedang mengepak tas untuk perjalanan dinas yang akan berlangsung selama seminggu. Rina, Dian, aku harus pergi ke Jakarta besok. 7 hari, ya. Ada urusan yang gak bisa ditunda. Dian tersenyum lemah. Iya, aku tahu. Tapi, kamu yakin bisa pergi selama itu? Aku bakal kesepian. Rina menghela napas. Aku juga nggak enak sih. Tapi pekerjaan ini penting. Lagian, kan Siska bakal di sini. Nggak usah khawatir. Dian, Siska? Ah, ya sudahlah. Kalau Siska di sini, aku nggak terlalu khawatir. Tapi tetap saja, rasanya aneh tanpa kamu. Rina tersenyum lembut. Aku juga bakal kangen, kok. Jangan khawatir, ya. Siska itu baik banget. Pasti dia bakal bantu kamu kalau ada yang perlu. Dian, iya, aku tahu. Siska memang baik hati. Ya sudah, hati-hati di perjalanan, ya. Jangan lupa kabari aku kalau sudah sampai. Rina membungkuk, lalu meraih tas. Tenang saja, aku akan baik-baik saja. Kita video call tiap malam, deh. Biar nggak kangen. Dian menangguk. Baiklah, sayang. Selamat jalan. Rina lalu berjalan menuju pintu, memeluk Dian dengan lembut sebelum berangkat. Dian hanya bisa menatapnya pergi dengan perasaan campur aduk. Setelah Rina keluar, ia duduk kembali di sofa, merasakan kesepian yang mulai menyelinap ke dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, pintu kembali terbuka. Siska, adik iparnya, masuk ke dalam rumah dengan senyum cerah. Siska, Dian, kakak Rina sudah berangkat ya? Aku datang untuk jaga kamu selama dia pergi. Dian terkejut, tapi tersenyum. Siska, kenapa kamu nggak bilang sebelumnya kalau kamu bakal datang? Siska tertawa kecil, kan aku nggak mau bikin kamu khawatir. Lagian, kalau Rina sudah pergi, kamu pasti bakal kesepian. Aku di sini aja, jaga-jaga. Dian tersenyum, walau ada sedikit kecanggungan. Ah, iya. Terima kasih, Siska. Kalau gitu, aku nggak terlalu khawatir, ya. Siska meletakkan tasnya di ruang tamu dan duduk di sebelah Dian. Mereka duduk bersama untuk beberapa waktu, berbicara ringan tentang hal-hal biasa, tetapi Dian merasa ada sesuatu yang berbeda, semacam ketegangan yang tidak bisa dijelaskan. Namun, ia memutuskan untuk tidak memikirkannya terlalu dalam malam itu. Siska merasa senang bisa mendampingi kakak iparnya, dan Dian berusaha untuk tidak terlalu merasa kesepian. Meskipun mereka berdua tahu bahwa malam ini akan menjadi awal dari sebuah minggu yang berbeda. Hari kedua sejak Rina pergi, Dian duduk di meja makan, memandangi piring makanannya yang belum terhabiskan. Siska duduk di sebelahnya, sambil menikmati makanannya dengan tenang.
Siska, kamu nggak suka makanan ini, ya? Kalau nggak, bisa kok aku masakin yang lain. Dian mencoba tersenyum. Bukan, sih. Makananmu enak. Cuma, rasanya agak beda kalau makan sendirian. Biasanya kan ada Rina. Siska, aku ngerti kok. Aku juga biasanya makan sama Rina. Tapi sekarang kan aku di sini, jadi bisa nemenin kamu. Dian, iya, terima kasih, Siska. Kamu memang selalu baik. Aku nggak tahu kalau ada orang sebaik kamu. Siska tersenyum malu, merasa senang bisa membuat Dian merasa lebih baik. Mereka makan bersama dalam keheningan, hanya sesekali berbicara tentang hal-hal ringan. Setelah makan, Dian dan Siska memutuskan untuk menonton film bersama. Mereka duduk di sofa yang sama, jarak mereka sedikit lebih dekat dari biasanya. Siska membuka film yang ringan, komedi romantis, dan mereka mulai menonton sambil sesekali tertawa. Siska tertawa pelan, ini lucu banget, ya. Gimana kalau kita coba nonton film horor besok malam? Pasti seru. Dian tersenyum kecil, aku sih nggak begitu suka horor. Tapi kalau bareng kamu, sepertinya bisa dicoba. Siska mendekatkan dirinya sedikit, membuat Dian merasa sedikit canggung, tetapi ia mencoba untuk tetap santai. Film berlanjut, namun Dian mulai merasa ada sesuatu yang lebih dari sekadar kebersamaan biasa. Sesekali, matanya bertemu dengan mata Siska, dan ada perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya, perasaan yang sulit dijelaskan. Malam semakin larut, dan film pun berakhir. Siska menatap Dian dengan penuh perhatian. Siska, Dian, kamu nggak apa-apa, kan? Aku lihat dari tadi kamu agak melamun. Dian terkejut, mengalihkan pandangannya. Ah, nggak apa-apa kok. Aku cuma capek aja, mungkin. Terlalu banyak pikiran. Siska, dengan suara lembut, jangan terlalu dipikirin. Kalau kamu butuh ngobrol, aku di sini kok. Dian menatap Siska sejenak, lalu mengangguk pelan. Ada kehangatan dalam suara Siska, yang seolah mengerti perasaan yang tidak bisa ia ungkapkan. Dian merasa sedikit lebih ringan, meskipun ada kecanggungan yang tak bisa ia hindari. Perasaan itu semakin lama semakin kuat, namun ia berusaha mengabaikannya. Dian, terima kasih, Siska. Aku nggak tahu apa yang harus kuperbuat kalau kamu nggak ada di sini. Siska tersenyum, itu tugas aku, kan? Nemenin kakak ipar yang kesepian. Jadi, jangan ragu untuk minta bantuan kalau butuh sesuatu. Mereka berdua hanya duduk sejenak, menikmati keheningan. Dian merasa ada kenyamanan dalam kehadiran Siska, tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa perasaan itu lebih dari sekedar persaudaraan. Ketegangan yang tidak terucap mulai membayangi keduanya, meskipun mereka berusaha untuk melanjutkan hari dengan hal-hal yang biasa. Namun, malam itu, kedekatan mereka semakin terasa. Malam ketiga setelah Rina pergi, Dian dan Siska duduk di sofa sambil mengobrol. Suasana rumah sudah terasa nyaman, tetapi ada ketegangan yang perlahan berkembang. Dian mulai merasa canggung setiap kali mereka saling bertatap muka. Siska, yang tampak lebih santai, justru tampak seperti ingin membuka pembicaraan yang lebih dalam. Siska, dengan suara pelan, Dian, kamu nggak usah merasa canggung kok. Aku di sini buat bantu kamu, bukan untuk bikin kamu ngerasa aneh. Dian menghela napas, mencoba tersenyum. Aku nggak merasa aneh kok, Siska. Hanya, aku cuma nggak bisa berhenti mikirin hal-hal yang nggak seharusnya aku pikirkan.
Siska menatap Dian dengan serius, seolah memahami ada yang mengganjal dalam pikiran kakak iparnya. Siska, apa yang kamu pikirin? Kalau kamu nggak mau cerita, nggak apa-apa. Tapi, aku bisa kok dengerin.